Masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, ini yang tadi menarik untuk kita bahas ya, terutama untuk kaum wanita. Jangan menjadikan menopause itu adalah sebuah momok, tapi memang ini sudah qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak buruk dari menopause itu sendiri ya. Iya, Nah, betul. sebelum dilanjutkan tausiahnya oleh Ustadz Agus Ramadi, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak artikel berikut ini. Ada 17 gejala menopause dini wanita perlu tahu nih. Siklus haid sering tidak teratur, kemudian ada hot flashes, kemudian sering berkeringat di malam hari, kemudian area vagina kering, kemudian sering buang air kecil, gampang terinfeksi saluran kemih, susah tidur, emosional dan mudah marah, kulit dan mata serta mulut kering, payudara menjadi lebih lembut, detak jantung cepat, kerap sakit kepala, sendi dan otot, kemudian juga gairah seksualnya menurun, berat badan bertambah, kemudian tanpa ada perubahan pola makan, rambut rontok dan juga menipis. Nah, ini tidak sedikit ya wanita yang mengalami menopause dini. Iya. Nah, itu apa penyebabnya, Dok? Apakah ini bisa dicegah begitu atau seseorang yang ingin, aduh, saya tidak mau menopause di usia sini, bisa nggak diperlambat begitu? Iya, tadi artikelnya cukup menarik. Sering terjadi misalnya dia menopause harusnya di atas 40 tahun, tetapi di bawah 40 tahun dia sudah menopause. Itu iya. disebut dengan menopause dini. Penyebabnya apa? Banyak faktor sebenarnya. Maka itu Islam mengajarkan jangan merusak tubuh kita. Wala tulqu bi aidikum ilat tahluka. Tolong nih tubuh itu dirawat, jangan merusak diri kita ke dalam kerusakan atau kebinasaan. Ternyata ada beberapa aspek-aspek yang ternyata bisa menyebabkan kerusakan pada si indung telur tadi yang menyebabkan timbulnya menopause. Misalnya makanan-makanan yang ternyata bersifat karsinogenik itu bisa menyebabkan kerusakan. Efek radiasi, misalnya kalau misalnya dia harus keseringan rongsen, itu juga bisa berdampak buruk. Tapi ada juga karena faktor genetik atau faktor nasib, dia menyebabkan timbul menopause dini. Atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan si indung telurnya. Ya, misalnya mohon maaf kanker di indung telur itu bisa berpengaruh buruk. Ya, atau tindakan-tindakan operasi yang bisa menyebabkan kerusakan pada indung telur. Nah, itu beberapa aspek yang ternyata bisa menyebabkan timbulnya menopause dini. Jadi banyak, makanya kita cegah nih jangan sampai menopause dini. Nah, itu cara pencegahannya seperti yang tadi Salah disampaikan satunya ya. tadi adalah dengan memakan konsumsi makanan yang baik. Kan konsep Islam mengajarkan kan konsepnya apa? Halalan thayyiban. Jadi halal dan baik. Jangan yang merusak. Hindari zat-zat karsinogenik atau zat-zat yang bisa merusak sel. Selnya banyak yang mati. Berilah makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi seperti buah, seperti sayur. Jadi itu akan mencegah efek penuaan dini. Maka itu kita cegah ini supaya tidak semakin cepat menopause-nya. Dan dikatakan dini kalau di bawah 40 tahun. Kalau di lebih 40 tahun itu sudah sewajarnya dia akan menopause. Tapi secara sunatullah, tubuh kita itu nanti ada batasannya. Ada batasannya. Iya. Yang paling mungkin kita lakukan adalah mengurangi efek-efek negatif dari menopause tadi. Nah, itu tadi seperti artikel tadi kan ada 17 gejala ya bisa dikatakan efek negatif dari menopause itu ya. Nah, itu yang harus bisa mending fokus ke situ untuk mengurangi atau mencegah. Betul. Dampak negatifnya ya. Iya, tadi yang saya bilang bahwa perbanyaklah makanan-makanan yang mengandung pitoestrogen dan pitoprogesteron. Contoh pitoestrogen tadi saya sebutin, makan kedelai gitu ya, biji bunga matahari. Itu contoh makanan-makanan yang mengandung pitoestrogen dan pitoprogesteron. Jadi mengurangi efek-efek negatif tadi. Karena secara sunatullah tubuh kita itu apalagi pada wanita memang ada batasan. Jumlah telur yang diproduksi itu ada mentoknya gitu. Semakin dini dia menarche-nya atau head pertama kali ya semakin cepat dia menopause-nya. Semakin dia lambat dia akan semakin lambat. Oke, konsepnya bisa seperti itu ya. Iya. Nah, menarik ini bagaimana kita mengkonsumsi pitoestrogen ya. Iya. Itu pola jenisnya apa aja? Apakah hanya tadi kacang-kacangan dan juga biji bunga matahari atau ada produk olahan lain dan juga pola konsumsinya seperti apa nih? Jangan sampai, aduh, saya pengen mengurangi dampak resiko dari menopause jadi dikonsumsi yang banyak gitu. Iya, sekali lagi bahwa konsep makan itu jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan akan berdampak buruk. Wah, mentang-mentang tempe kata Dokter Agus nih bikin mengurangi efek negatif. Pagi sampai malam tempe terus. Itu mah hemat ya. Itu ngirit. Ngirit.
Artinya perlu variasi Oh. makanan. Tadi kan tidak hanya pada tempe kan atau Betul. kedelai, ada biji bunga matahari, ada terong. Terong itu juga mengandung fitoprogesteron. Ya, terong bulat, yang terong bulat Oh, itu. terong bulat ya, bukan yang Atau lonjong ubi ungu ya? ungu. Ubi ungu Ubi juga ungu itu ada. juga ternyata mengandung fitoprogesteron. Nah, itu salah satu makanan yang bisa kita variasikan. Jadi jangan tempe terus kayak sih. Oke. Nah, atau tadi ngemilin biji bunga matahari, Kuaci. kuaci. Wah, itu ngemil sehat ternyata, saya baru tahu nih Tapi teman jangan hati. yang Apalagi asin, jangan yang asin. Nah, tensi Oke, naik. Yang iya, plain aja yang plain. yang plain. Iya. Oke. Itu untuk mencegah tadi ya. Ditambah lagi tadi kan kadang-kadang kulit sering kering gitu ya, vagina kering. Itu kan bisa ditambah dengan pelumas-pelumas alami seperti misalnya minyak zaitun untuk mengurangi kekeringan. Terus tadi misalnya kayak gampang emosi gitu kan, ya aspek ibadah lebih ditekankan gitu kan, supaya tidak gampang emosi ya banyaklah baca Quran, sholat tahajud misalnya seperti itu. Oke, untuk pola aktivitas sendiri ada ngaruhnya nggak? Maksudnya, wah udah mau kita harus mungkin olahraga rutin atau menjaga aktivitas secara rutin, itu akan berpengaruh tidak pada resiko, mengurangi resiko dari menopause itu? Iya, tadi kan Kak Yasir bahwa salah satu efek dari menopause itu kan penurunan kadar estrogen yang berdampak kepada gangguan elastisitas dinding pembuluh darah. Ibaratnya pembuluh darahnya udah nggak elastis, jadi kaku. Maka perlu aktivitas juga dong. Karena kalau nggak semakin kaku, semakin numpuk, timbul aterosklerosis. Makanya olahraga menjadi hal yang cukup penting. Tapi sekali lagi, jenis olahraganya penting ini. Nah, jangan asal olahraga Ya. juga nih, karena usianya juga udah tidak muda lagi ya. Nah, Ini yang jangan harus misalnya ada diperhatikan umur, teman hati. iya, udah umur 70 tahun selalu angkat besi. Betul. Jadi jenis olahraganya, misalnya saya menyarankan olahraga ringan seperti jalan pagi, lari-lari kecil, berenang. Berenang itu cukup bagus karena dia tidak banyak menimbulkan trauma. Nah, kira-kira gitu Kak Yasir. Oke, baik. Ini menarik sekali nih. Usai jeda, saya akan membacakan sejumlah pertanyaan yang masuk di media sosial @dikalamhati terkait dengan topik tausiah kita pada hari ini. Insya Allah nih kayaknya banyak banget nih, Ustaz. Orang teman hati yang bertanya, tapi kita baca usai jeda dan insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Agus Rahmadi. Kita jeda dulu, tetaplah di Kalam Hati. Insya Allah, sampai ke hati.